bertatap muka melalui virtual ya. Mungkin kalau menggunakan WA hanya 4 orang, Facebook terbatas. Tapi kalau di Teams ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa conference sampai 250-an orang Bapak Ibu. Dan waktunya itu tidak terbatas, bisa sampai berjam-jam. Ada beberapa aplikasi, misalkan Zoom atau Webex itu kadang dibatasi oleh waktu, hanya 40 menit atau 1 jam. Dan kadang pesertanya juga dibatasi juga, ada yang cuma sampai 8, 10. Nah, tapi pakai Teams ini Bapak Ibu sudah dibantu oleh Pak Sigit ini untuk akunnya, maka di Bapak Ibu bisa menggunakan Teams ini sampai 250-an orang ya. Kalau hanya satu kelas ya sangat cukup sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk tampilannya Bapak Ibu seperti di layar ini ya, Bapak Ibu sudah bisa dilihat di layar. Di menu Teams ini itu yang pertama ada activity ya Bapak Ibu, ini di sebelah kiri ini. Activity ini seperti notifikasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau siswa kita mendapatkan tugas atau mendapatkan pemberitahuan dari gurunya, nanti di menu activity ini akan muncul informasinya. Oh, ini Pak siapa memberikan tugas gitu. Kemudian ada menu chat juga Bapak Ibu. Nah, kalau menu chat ini fungsinya sama ya, jadi untuk diskusi, untuk ngobrol ya bersama siswa, dan tentunya karena sekolah Bapak Ibu ini sudah mendeploy akun sendiri, itu artinya bahwa guru, siswa, dan staf di situ sudah punya komunitas sendiri. Jadi satu keluarga besar SDIT ini nanti bisa saling berkolaborasi di dalam Teams ini. Baik mungkin kepala sekolah, ke wakannya, kemudian sampai ke staf, sampai ke siswanya. Itu nanti menunya lengkap di sini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat video conference seperti ini, Bapak Ibu nanti itu ada di menu kalender Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Yang pertama untuk membuat kelasnya dulu. Kan Bapak Ibu kan ini wali kelas kan punya beberapa kelas. Nah, untuk membuat kelas, Bapak Ibu di sini diklik menu Teams ya. Mungkin kemarin sudah saya bagikan ya untuk materi Teams itu. Ini sebentar. Nah, ini apa itu Teams? Mungkin ada yang sudah mendownload ya atau mungkin sudah baca-baca ya, tapi belum bisa memakannya ya ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi menyiapkan kelas virtual di Microsoft Teams ya. Langkah pertama membuat kelas ya. Di sini tadi saya praktekkan dari menu Teams ya. Jadi kita klik menu Teams. Nah, di sini kalau saya ini sudah punya beberapa kelas ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu baru pertama membuka, maka di sininya masih kosong. Nah, caranya untuk membuat kelas ya. Jadi di menu Teams ini Bapak Ibu lihat di menu pojok kanan ini. Nah, di sini ada join or create team ya. Jadi bisa bergabung atau membuat. Nah, untuk pertama kali maka Bapak Ibu pilihnya create team ya. Jadi setelah ini kita klik. Nah, ada 2 menu ya Bapak Ibu. Ada menu create dan ada menu join. Nah, menu create ini yang dipakai oleh guru untuk membuat kelasnya. Sedangkan menu join ini nanti siswa untuk bergabung ke dalam kelasnya siswa itu. Jadi kalau create team ini dibuat oleh guru, join ini oleh siswa. Nah, nanti di menu create ini kita buat ya, kita klik, kemudian ada beberapa tipe Bapak Ibu. Jadi untuk tipenya ada kelas, ada PLC, Professional Learning Community, untuk para ini grup guru-guru ya, ini pakai ini, kalau ini untuk staff, dan ini untuk yang lain-lain. Untuk membuat kelas siswa, kita menggunakan menu kelas ini Bapak Ibu. Jadi tipenya tipe kelas. Nah, kita beri nama misalkan kelas 6, kelas 6A misalkan. Deskripsinya diisi, bisa diisi, bisa ditanya opsional. Kemudian kita nah, nanti di sini ada 2 cara guru untuk memasukkan siswa ya Bapak Ibu. Jadi
siswa ini bisa kita masukkan ke dalam kelas ini secara manual atau siswa sendiri yang akan memasukkan menggunakan kode. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membagikan kodenya ke siswa lewat grup WA atau Facebook ya, berarti nanti ini kita kosongi saja Bapak Ibu, kita skip. Dan gurunya itu dalam satu kelas bisa diisi beberapa guru di sini. Misalkan saya membuat kelas sama Pak Huda ya. Jadi saya tinggal tambahkan ya saya tinggal tambahkan Pak Huda di sini nanti akan muncul di sini. Jadi ini proses membuat kelas virtual Bapak. Ini nambah gurunya. Nambah guru, terus yang kiri itu nambah siswa. Ya, ini kalau siswanya sudah dibuatkan akun, maka di sini tulis langsung muncul Bapak Ibu. Nah, misalkan nama yang sudah dituliskan akan keluar di sini. Tapi kalau Bapak Ibu belum membuatkan akun siswa, maka belum bisa. Jadi untuk di Teams ini, kalau membuat kelas itu harus dibuatkan akun. Tetapi kalau untuk video conference seperti ini, anak-anak tidak perlu membuat akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cukup membuat linknya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat kelas, nah maka kelas itu akan jadi Bapak Ibu di sini. Nanti Bapak Ibu akan sangat mudah untuk memberi tugas, upload materi, sampai memberikan memberikan penugasan ya dan penilaian sekaligus di sini. Nah, untuk menu general ini namanya saluran ya Bapak Ibu atau kanal. Bisa Bapak Ibu tambahkan di bawahnya, misalkan membuat materi lagi ya, misalkan di kelas 6 saya membuat tema 1 misalkan. Nah, jadi kita bisa nambahkan di bawahnya Bapak Ibu, menu-menu lagi, submenu lagi. Ya, jadi karena ini, tapi untuk yang standar itu menunya menu general. Misalkan ini untuk yang kelas tematik ya Bapak Ibu. Nah, nanti di kelas ini yang bisa membuka ya hanya anggota kelas ini Bapak Ibu. Misalkan kelas 5 ya nggak bisa. Jadi nanti di kelas general ini ya, di menu general ini isinya pos. Pos ini berarti siswa bisa saling menyapa bersama guru di sini ya. Misalkan saya sapa anak-anak, misalkan Assalamualaikum. Nah, nanti yang lain bisa jawab di sini, anggota kelas ini di sini. Ya, untuk menu pos ini. Kemudian berikutnya untuk menu file ini berisi tentang file-file yang bisa kita berikan ke siswa dan juga siswa juga bisa mengunggah file di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu mau ngasih materi kelas, ya Bapak Ibu bisa upload materi berupa PDF, Word atau yang lain di sini ya. Jadi kita bisa Oke, Pak Toleh. bagikan materi. Pak. Oke, Pak. Bentar, Pak Toleh. Cukup dulu Pak Toleh, sampai di sini dulu. Bapak, ini kita coba berikan gambaran awal dulu bagaimana Teams itu bisa dipakai. Jadi sampai di sini kan sampai di sini ini kita membuat kelas, kemudian di situ di kelas itu nanti Bapak Ibu guru bisa membuat di tiap kelas itu masing-masing tema atau masing-masing pelajaran. Kalau yang belum K3, kalau tema ya tema berapa gitu. Nah, di tiap tema itu di sana itu ada pos-pos itu menu untuk diskusi ya Pak Soleh ya. Diskusi. Iya Pak. Itu bisa mengirim file, siswa juga bisa ngirim file. Artinya kalau misalnya siswa ngirim tugas itu bisa di handphone ini Bapak Ibu saya hanya main HP, jadi tidak butuh bandwidth yang terlalu besar. Gitu. Nah,
saya ini berikan gambaran awal dulu, nanti barangkali ada beberapa yang bisa memanfaatkan, nanti akan sambil kita lanjutkan terus sampai nanti bagaimana kita bisa melakukan tes online dengan menggunakan fasilitas ini. Ya, jadi ini semua yang disampaikan Pak Soleh ini baru gambaran awal, karena memang Bapak Ibu juga saat ini belum tidak sambil megang laptop, kita sudah Halo Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Monggo Pak, dilanjutkan Pak Soleh. Ya, Oke. Mungkin Pak Huda ini kan sudah masuk. Pak Huda yang kemarin baru memberikan tugas lewat Teams ini mungkin bisa memberikan tambahan gambaran. Monggo Mas Huda. Monggo Pak Huda. Oke, terima kasih Pak Soleh, terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya. Oke, kemarin saya juga sempat memberikan tugas menggunakan Microsoft Teams ini karena ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu. Pertimbangan yang pertama adalah di Microsoft Teams ini semuanya sudah tercakup di dalamnya. Jadi kita tidak perlu membuat link untuk Google Form, kita tidak perlu membuat link untuk menonton YouTube, kita tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain untuk membuat video conference. Nah, di sini Microsoft Teams sudah mencakup semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu itu memilih menggunakan Microsoft Teams, itu sudah sangat tepat sekali karena Microsoft Teams memang dibuat untuk kebutuhan siswa, apalagi untuk membuat kelas virtual. Nah, di sini langsung saja kemarin desain pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, saya menyampaikan materi itu melalui kelas Microsoft Teams yang sudah dibuat. Jadi secara teknis, anak-anak itu kita berikan akun Microsoft Teams dengan domain sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya yang @sdit itu, nah itu nanti berikan kepada orang siswa melalui grup WA masing-masing dan diminta untuk menginstal Microsoft Teams di HP-nya masing-masing. Kenapa di HP-nya masing-masing? Karena penggunaan Microsoft Teams di HP itu lebih praktis Bapak Ibu, karena tidak memerlukan settingan yang lebih kompleks. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui Microsoft Teams itu juga kami membagikan penugasan dan file materi. Jadi setelah kanal-kanal yang sudah dijelaskan oleh Pak Soleh tadi dibuat, itu kita bagikan filenya di situ. Nah, setelah dibagikan filenya di situ, kita nanti bisa membuat kuis, bisa juga membuat penugasan. Kemudian sesekali kita menggunakan video conference seperti ini. Mengapa saya katakan sesekali? Karena memang kondisi di sekolah kami itu tidak semua orang tua itu berlangganan WiFi. Oleh karenanya, untuk memperingat pengeluaran orang tua, terutama dalam pengeluaran paket data, maka kami kemarin menggunakan video conference ini 1 minggu 2 kali. Yang pertama untuk menjelaskan tentang rencana pembelajaran. Mas sudah suaranya terputus Mas. Oh, suaranya terputus ya? Sudah terdengar Pak? Ya. Sudah. Oh sudah, ya. Jadi kalau pengalaman kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi pengalaman kami menggunakan video conference. Yang pertama
Di hari Senin. Di hari Senin saya menjelaskan untuk agenda pembelajaran selama 1 minggu ke depan. Nah, kemudian di hari Sabtu, seperti hari ini, itu kami merencanakan untuk melakukan video conference untuk membahas materi yang sudah dipelajari siswa selama 1 minggu. Jadi desain pembelajaran untuk siswa yang saya lakukan itu tidak melulu melakukan kegiatan video conference dengan pertimbangan terkait dengan pakai data dan kuota internet tadi. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa melakukan modifikasi desain pembelajaran daring dengan melihat situasi dan kondisi orang tua dan siswa ditambah dengan perangkat gadget yang dimiliki. Nah, sehingga prinsip pembelajaran daring yang kita kembangkan tidak memberatkan, tapi bisa memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menambahkan seperti yang Pak Soleh tadi sampaikan, bahwa aplikasi Microsoft Teams ini itu juga bisa memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, Bapak Ibu. Nah, kalau dikaitkan dengan OneNote Class Notebook, nah, di situ nanti akan lebih mudah lagi. Tapi sementara kita dengarkan kembali lanjutan materi dari Pak Soleh. Monggo Pak Soleh, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Mas, sudah terputus ini masalah di saya atau di tempat jenengan ya? Oh, ini berarti di tempat saya ya, Pak? Tadi nggak kedengeran, Pak? Ya, terputus-putus, Pak. Oh. Coba ini sudah lebih lancar, Mas. Coba, Mas. Oh iya. Ya. Ini saya ulangi ya, kata singkat mawon ya. Ya, mulai dari strategi tadi, Pak. Oh iya, oke. Ya, mulai dari strategi tadi. Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu satu, menggunakan Microsoft Teams sebagai platform utama dengan pertimbangan bahwa Microsoft Teams itu sudah mencakup semua kebutuhan pembelajaran daring. Karena di sini kita bisa melakukan kegiatan video conference, bisa melakukan chatting, bisa melakukan share data atau file, bahkan bisa melakukan penugasan atau quiz. Nah, di sini yang saya lakukan kemarin, video conference memang tidak kami lakukan terus-menerus. Kami hanya melakukan video conference beberapa kali saja dan waktunya menyesuaikan dengan orang tua siswa. Karena orang tua yang memiliki HP yang digunakan untuk video conference. Nah, caranya adalah secara teknis kami membuatkan materi. Kami membuatkan akun untuk semua siswa, kemudian meminta orang tua siswa untuk menginstal aplikasi Microsoft Teams di HP-nya masing-masing. Nah, setelah itu orang tua memasukkan akun tersebut atau melakukan login dan pembelajaran bisa dimulai melalui di sana. Nah, setelah berhasil masuk, kami membagikan kode kelas tim. Nah, tapi untuk mengurangi kerepotan orang tua, kami berinisiatif untuk menambahkan siswa itu secara manual melalui wali kelas masing-masing. Nah, setelah itu pembelajaran kami lakukan melalui aplikasi Microsoft Teams ini dengan saluran kelas yang sudah dibuat sesuai dengan tema dan mata pelajaran seperti itu. Jadi seperti yang diungkap Soleh tadi, bahwa setelah kelas itu berhasil dibuat, maka kita membuat saluran-saluran pembelajaran untuk materi-materi tertentu dan mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Nah, itu yang kami lakukan di kelas kami dan alhamdulillah itu sudah berjalan
Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita membutuhkan kesabaran dan waktu ekstra untuk menjelaskan kepada orang tua, apalagi ketika orang tua membutuhkan pembimbingan khusus dari kita. Jadi di sini kita memang harus proaktif agar pembelajaran daring di tingkat SD itu bisa berhasil. Itu bisa kedengeran gitu. Gimana Mas sudah? Terdengar ya, Pak? Iya, terdengar, Pak. Oh, nggih. Seperti itu, Bapak. Jadi, Bapak Ibu, saya bisa menyarankan kepada Bapak Ibu, yang pertama nanti langsung saja didistribusikan terkait dengan akun siswa di SDIT panjenengan. Selanjutnya, minta kepada orang tua untuk menginstal aplikasi Teams dan nanti kita undang siswa-siswa kita itu di kelas yang sudah kita buat. Jadi ini pas sekali Bapak Ibu kalau misalnya pengen memulai pembelajaran secara daring. Jadi hari ini kita minta orang tua untuk menginstal, hari Ahad kita buat kelasnya, hari Senin kita bisa praktekkan. Hanya saja untuk waktu video conference, pengalaman kami menyesuaikan dengan jam kerja orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang harus bekerja dan tidak bisa melaksanakan work from home, maka kami bersepakat di grup WA untuk melakukan kegiatan video conference ini biasanya habis isya. Dan untuk video conference itu memang hanya untuk konfirmasi sekaligus penugasan saja dan penjelasan materi bila orang tua belum bisa memberikan penjelasan atau belum mantap gitu. Jadi kita melakukan proses verifikasi dan konfirmasi di video conference. Seperti itu, Pak Sigit, pengalaman kami. Oke, baik Mas, sudah. Bapak Ibu, itu sedikit gambaran yang sudah dilakukan oleh mereka. Jadi memang tidak serta-merta ini bisa dilakukan secara penuh di sekolah, apalagi untuk SD itu ya. Kendalanya sama, tidak semua orang tua punya HP, kemudian ketersediaan kuota, kemudian kondisi jaringan di masing-masing wilayah berbeda, tetapi setidaknya ada ikhtiar dari guru untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran meskipun tidak ada tatap muka. Jadi itu ikhtiar yang mereka lakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi ini. Nah, barangkali untuk tahapan awal, Mas Soleh, Mas Huda, itu nanti kita bisa bimbing dulu Bapak Ibu guru untuk install aplikasi Teams terlebih dahulu di handphonenya masing-masing. Kemudian menggunakan username password yang sudah kita bagikan kemarin itu untuk kita mencoba memanfaatkan tim dulu bersama Bapak Ibu guru. Nanti saya minta bantuan Mas Soleh dan Mas Huda untuk membantu mereka memberikan pemahaman dan sekaligus ya ngajari mereka bagaimana menggunakan Teams ini dulu sebelum kemudian nanti dimanfaatkan di kelas. Begitu kira-kira Mas Huda, Mas Soleh. Oke, siap Pak. Ini nanti saya share screen HP saya Pak. Halo, Mas Huda? Oke. Apa? Mas Huda mungkin bisa di-share-kan HP-nya Mas Huda. Oke, sebentar. Ini baru saya
Sambil nunggu Mas Huda, mungkin barangkali ada pertanyaan dari orang tua murid, Pak Sigit. Aplikasinya di Android namanya Teams. Iya, Microsoft Teams. Nggih, Pak Sigit. Ini kita bisa akses di Play Store. Teams itu logonya apa ya? Ya, huruf P itu. Nggih. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa login dengan username password yang kita berikan kemarin. Share screen saya terlihat nggih, Pak? Belum Mas, belum. Oh, belum. Microsoft Teams. Sudah terlihat, Mas? Oh, sudah. Nggih. Nggih, Bapak Ibu bisa melihat di tampilan layar. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams di Play Store, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download di HP Bapak Ibu masing-masing, terutama di platform ini. Bisa membuka Play Store, kemudian ketikkan Ini Bapak Ibu, ini aplikasinya. Gambarnya huruf T gitu. Nah, itu langsung saja klik install. Bapak Ibu bisa sambil praktek mungkin nggih. Nanti bisa pakai WP kantor aja. Kalau memori internetnya sambil terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau di HP Teams itu bisa diinstal. Kalau di laptop itu Teams itu masuk di aplikasi di portal Office ini Teams. Ini seperti ini. Jadi kalau di laptop nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Teams seperti ini. Di sini juga. Nah, salah satu keuntungan kenapa kemarin saya siapkan juga akun SDIT karena agar guru dan siswa itu punya akun, punya username dengan identitas sekolah. Jadi boleh itu sudah punya email baru yang belakangnya nama sekolah, tidak lagi @gmail.com gitu kan, sudah belakangnya sudah nama identitas lembaga. Jadi itu yang salah satu yang barangkali belum banyak sekolah yang melatih ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan e-learning yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ini e-learning-nya di Nasional itu banyak sekali fiturnya Bapak Ibu. Yang kemarin sudah dicoba Pak
Pak Munir ya, itu sudah nyoba POM, itu fitur yang lain ada POM, kemudian ada OneDrive. OneDrive ini penyimpanan di awan Bapak Ibu, ini 5 tera per usernya, jadi Bapak Ibu bisa nyimpan data itu sampai 5 tera. Gitu. Bisa sinkron dengan laptop bisa Pak. Ini saya punya 3 akun. Saya buat untuk guru Muhammadiyah, untuk guru inovatif dan kantor. Jadi saya punya 15 tera ini Pak. Ini yang ini kantor, ini guru inovatif, ini yang SDT belum tak install di sini. Jadi kalau punya Pak di sini berarti kan punya berapa ya? 5 kali 4, 20 tera. Gitu. Dan itu free Bapak Ibu. Saya tidak bayar apapun untuk membuat aplikasi ini. Gitu. Yang buatkan web itu teman saya, yang menginstalkan program itu juga teman-teman saya, dan ini yang ngajari juga teman-teman saya. Jadi ya saya hanya menyampaikan saja yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Untuk ini untuk memaksimalkan penggunaan awan sendiri. Jadi kita gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kagungan laptop yang sudah penuh itu dititipkan saja di awan. Nanti kalau Bapak Ibu ganti laptop itu datang gitu. Kalau ya nyimpennya online Pak, nyimpennya online, ngambilnya online. Gitu. Nah yang kita coba mendesain ini kan yang untuk pembelajaran, kita coba dulu pakai Microsoft Teams itu. Mas Huda yang akun SDIT belum diambil Mas, saya share di grup WhatsApp itu Mas Huda. Oh sudah Pak, ini saya loginnya pakai SDIT. PPTIK ya? Kalau pertemuan ini saya pakainya SDIT. Oh iya. Nah ini saya coba praktek pakai yang SDIT. Oh iya sudah, oke. Ahmad. Oke. Jadi Bapak Ibu proses belajar itu kan sekarang sudah bisa seperti ini ya. Dengan mengundang mentor itu nggak harus datang ke sini, sediakan laptop saja, bisa ngobrol bareng, diskusi bareng gitu ya. Besok lagi nggak usah data ya, pun sudah bisa Bapak Ibu kan seperti ini gitu. Gitu. Nanti pakai laptopnya siapa gitu, dijadwalkan di kalender, di Teams, nanti Mas Huda atau Pak Soleh diminta untuk ngisi, Bapak Ibu ikuti sambil menggunakan laptopnya atau HP-nya masing-masing yang bisa. Gitu. Hari ini kan saya datang untuk memulai ini, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Untuk akun Bapak Ibu guru sengaja saya gunakan nama, tetapi nanti untuk siswa itu barangkali pakai nama sekolah. Karena kalau nama, makanya kalau ada tahun berikutnya kayak namanya kembar itu kan susah. Di sekolah kan enggak, insya Allah enggak sama ya. Untuk sementara nanti saya buatkan dulu akunnya sambil jalan. Nanti kalau sudah situasi memungkinkan Pak dari yang ada di kelas Pak dari. Atau monggo nanti yang mau tak ajari boleh ke rumah yang ada wifi-nya nanti bisa digunakan untuk saya ajari bagaimana membuatkan akun untuk itu. Jadi ini nanti semuanya tak berikan ke sekolah. Saya cuma mengantarkan saja Bapak Ibu untuk memanfaatkan teknologi. Ini Bapak Ibu loginnya dia menggunakan SDIT UAW Mas. Oh iya Pak, ini kurang. Sudah itu kurang A. Oke. UAW. Oke Pak. Nah ini kita proses masuk. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Oke. Masuk.
Username yang dibagikan itu kayak Bapak Ibu pegang PIN ATM itu ya, itu nanti bisa diganti dan harus diganti. Nah nanti yang untuk orang tua itu mungkin mereka nggak perlu ganti dulu kalau mereka tidak paham cara gantinya. Jadi biar tetap pakai user passwordnya. Nanti kita siapkan saja. Ini proses installnya sudah kayaknya. Nah ini masuk pertama kali ke Teams, Bapak Ibu. Nah Ibu Bapak, itu di atas itu ada tulisan recording has started. Jadi semua yang percakapan tersebut direkam. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengulang lagi, nanti rekaman ini bisa ditampilkan lagi. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu membuat pembelajaran di kelas dengan direkam, itu nanti hasilnya di-share ke siswa, itu anak bisa ngulang lagi apa yang tadi disampaikan. Mas Hujan, monggo penjelasannya, Mas. Nggih, Bapak. Bapak Ibu, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu masuk Microsoft Teams menggunakan aplikasi yang ada di Android. Nah, di sini kebetulan karena saya diagendakan untuk adanya rapat bersama atau video conference, maka di atas ini, di bawah jam ini ada pemberitahuan untuk bergabung, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tulisan bergabung ini akan langsung ditemukan oleh orang tua siswa apabila kita mengagendakan video conference di kelas kita, di kelas virtual kita. Jadi notifikasi gabung ini memudahkan saya untuk menjelaskan kepada orang tua siswa saya. Jadi tutorialnya cukup mudah Bapak Ibu. Misal kalau kita mau mengajak video conference beberapa siswa ke dalam pertemuan kita, karena nanti akan terdapat tulisan gabung seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu. Nah, di sini pengenalan aplikasi secara dasar adalah di sini ada simbol lonceng Bapak Ibu. Kalau simbol lonceng ini kita pencet, nah di sini kita akan menemukan aktivitas kita atau pemberitahuan. Jadi misal Bapak Ibu itu memberikan penugasan kepada siswa dan sudah mendekati deadline, maka akan muncul di pemberitahuan ini. Siswa akan menemukan pemberitahuan di kolom aktivitas ini. Begitu juga dengan ketika Bapak Ibu mau melakukan kegiatan pertemuan virtual atau video conference seperti ini, nanti siswa juga akan muncul pemberitahuannya di menu aktivitas. Selanjutnya ada menu yang kedua adalah obrolan, Bapak Ibu. Nah, obrolan ini kita bisa memulai obrolan dengan memencet simbol pena dan kertas ini, Bapak Ibu. Ini ketika kita pencet, nanti kita memulai obrolan baru. Kita tinggal memasukkan nama atau email. Jadi keuntungan panjenengan yang sudah punya akun 365 dengan domain sendiri, panjenengan tidak perlu menghafalkan nama emailnya, karena cukup memasukkan nama, nanti akan muncul di sini. Misalnya saya ingin chatting dengan Pak Soleh. Nah, di sini saya tinggal ngetik Soleh. Nah, gitu nanti akan muncul nama lengkapnya. Atau saya ingin chatting dengan Pak Sigit. Nah, kita tinggal ketik nama Pak Sigit, nanti akan muncul nama akunnya. Ini keuntungan kita
tidak perlu melakukan proses simpan menyimpan seperti di HP atau tidak perlu juga menghafalkan email. Nah, kemudian yang tengah ini adalah aplikasi untuk tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas dan mengelola kelas di menu tim ini, di menu yang tengah ini. Nah, ini notifikasinya adalah Anda belum bergabung dalam tim. Artinya apa? Artinya akun yang saya gunakan ini memang belum tergabung dalam kelas manapun. Nah, ini Pak Faizal Asmi. Nah, ini sudah masuk ini. Cek. Nah, ini kalau kita mau balas, ini kita bisa cek juga Pak, misalnya gitu. Nah, ini adalah menu tampilan chatting antara saya dengan Pak Faisal. Nah, di sini juga saya bisa mengirimkan file. Nah, nanti filenya akan ditemukan di menu file ini. Nah, di lainnya juga ada. Kalau kita mau video conference atau telepon, kita tinggal pilih simbol kamera ini yang ada di samping tulisannya Pak Faisal. Kalau pengen telepon, berarti pakai apa ini Pak? Pakai simbol gagang telepon. Nah, ini kalau misalnya kita mau video, jadi kan kita mengharuskan untuk memeriksa kesehatan siswa. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini Bapak Ibu. Ini untuk melakukan nah, itu terlihat. Nah, ini saya sedang melakukan video conference antara saya dengan Pak Faisal. Seperti itu. Ini kalau itu muncul itu Pak. Halo Pak. Nah, ini praktek kalau kita misalnya ingin cek kesehatan siswa atau bimbingan secara private gitu Pak. Istilahnya japri lah. Itu. Nah, ini kalau kita mau tutup tinggal pencet tombol mute. Nah, itu Bapak Ibu, itu pengenalan di chat. Nah, ini juga ada menu untuk berbagi file. Misalnya Pak, saya kesulitan ngirim tugas lewat itu, ya sudah lewat sini aja. Nah, bisa kita klik tombol ini, klik ini. Kembali lagi ke tim. Nah, di sini kita bisa membuat kelas virtual. Nah, kalau di HP tampilannya sangat sederhana. Panjenengan tinggal ketik 3 titik ini. Kemudian kalau mau buat kelas baru, kita tinggal pencet tombol plus. Nah, di sini akan muncul pilihan template seperti yang dijelaskan oleh Pak Soleh di awal tadi. Ada 4 menu utama, yaitu kelas, PLC, staff, dan lain. Nah, kita coba pilih yang kelas saja. Nah, misalnya ini saya tulis kelas 3B SD IT AB. Nah, kita kasih deskripsi sedikit. Kelas virtual 3B misalnya itu, nanti bisa diperbanyak lagi Bapak Ibu. Kemudian kita pencet centang dan akan muncul notifikasi untuk membuat tim Bapak Ibu. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan siswa dan guru. Nah, siswa itu ada 2 cara Bapak Ibu. Bisa siswa itu masuk sendiri dengan menggunakan kode, bisa juga kita memasukkan siswa kita. Tapi karena alasan kenyamanan, saya menyarankan Bapak Ibu untuk menambahkan secara manual saja. Jadi nanti ketika anak-anak login menggunakan akun 365 milik SDIT yang sudah dibagikan ke orang tua, maka ketika mereka login ke Microsoft Teams, otomatis mereka sudah punya kelas, dan itu lebih nyaman Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya orang tua bisa masuk ke kelas virtual kita. Itu misalnya saya memasukkan Pak Soleh sebagai salah satu
siswa. Nah, ini prakteknya seperti itu. Kemudian saya coba memasukkan sekarang praktek memasukkan guru. Nah, saya memasukkan Pak Mas Faizal Asmi ini. Nah, saya tambahkan sebagai guru. Nah, siapa yang ditambahkan sebagai guru di sini? Yang ditambahkan sebagai guru, saya sarankan agar nanti lebih mudah adalah wali murid dan guru-guru yang mengajar di kelas 3B itu tadi. Jadi saya akan tadi membuat kelas untuk kelas 3B. Nah, guru-guru yang tidak mengajar di kelas 3B, saya sarankan untuk tidak usah dimasukkan. Hanya saja saya sarankan kepala sekolah tetap dimasukkan di semua kelas yang dibuat dalam rangka supervisi pembelajaran. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita centang memproses permintaan Anda. Nah, di sini di menu tim yang bawah ini ketika saya pencet, maka sudah muncul kelas baru kita, yaitu kelas 3B SDIT UAW dengan anggota ada Pak Soleh dan guru tambahnya adalah Pak Asmi, Pak Faisal Asmi tadi. Nah, sekarang kalau Pak Faisal Asmi itu mengecek di aplikasi Microsoft Teams-nya, dia juga akan melihat tampilan seperti yang ada di layar LCD panjenengan ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke kelas. Nah, di bawah ini ada tulisan umum, Bapak Ibu. Nah, umum ini adalah saluran, Bapak Ibu. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya adalah channel. Yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh, saluran atau channel ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kelompok materi ataupun mata pelajaran. Nah, saya praktekkan untuk menambahkan saluran. Misalnya, kelola saluran. Nah, kita tambahkan plus ini, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tulis bahasa Arab. Misalnya ada kelas bahasa Arab. Terus deskripsinya saya ganti. Saluran ini khusus digunakan untuk pelajaran bahasa Arab misalnya. Nah, yang ini opsional ya Bapak Ibu, artinya deskripsi ini tidak perlu dibuat jika tidak apa-apa. Nah, langsung kita centang. Nah, nanti akan muncul di bawah umum itu ada bahasa Arab. Nah, ini sudah terlihat. Jadi nanti Bapak atau Ibu guru bahasa Arab mengajarnya atau mengumumkan tugas atau materi ke siswa menggunakan saluran bahasa Arab ini. Nah, di sini sudah istilahnya terkelompokkan. Kan kalau di WA itu kan kita bingung, Bapak Ibu. Ini tugas untuk matematika, ini tugas bahasa Arab, ini tugas olahraga, kan bingung. Semuanya tercampur di satu ruang yang sama, di satu ruang chat yang sama. Nah, kalau di Microsoft Teams itu sudah terbagi-bagi melalui saluran ini. Jadi enak, anak-anak sudah lebih nyaman ketika melihat uraian materi yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini bedanya bahasa Arab saluran yang kita buat dengan umum adalah, nah kalau di umum ini di sini kita bisa menemukan penugasan, Bapak Ibu. Bisa menemukan menu tambahan yaitu penugasan. Jadi misalnya ini kita klik. Nah, ini kita tidak ada penugasan welcome to assignment. Nah, di sini karena belum ada, semuanya kosong. Tapi kalau kita mau memberikan tugas kepada siswa, kita bisa lakukan get started. Kita bisa klik tombol plus. Nah, di sini ada dua pilihan, Bapak Ibu. New assignment sama new quiz. Kalau new assignment berarti nanti ya ada penugasan yang misalnya penugasan untuk
untuk kalau kemarin saya menggunakan ini untuk puisi Bapak Ibu. Contohnya saya ingin membuat tugas, silakan anak-anak membaca puisi, kemudian ketika kalian membaca puisi direkam dalam bentuk video, kemudian diupload di Microsoft Teams. Nah, mereka menguploadnya itu di segmen ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk assessment non-test maka kita menggunakan assignment. Tapi kalau kita mau menyelenggarakan pembelajaran atau asesmen pembelajarannya itu dengan tes, maka kita pilih new quiz Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita pengen membuat soal pilihan ganda atau uraian selayaknya kita ulangan atau UTS atau PTS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, kita bisa menggunakan kuis ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa dengan cara plus new form. Nah, nanti kita akan masuk ke browser, maksudnya ke forms.office.com. Nah, di sini adalah tampilan kalau kita mau membuat kuis baru. Nah, di sini ini terlihat formulir-formulir yang sudah saya buat karena ini akun BPT IKP saya. Itu Bapak Ibu itu untuk menu assignment. Nah, menu penugasan itu hanya ada di saluran umum. Jadi ketika Bapak Ibu guru mata pelajaran ingin menyelenggarakan penugasan atau penilaian tes, itu masuknya ke saluran umum Bapak Ibu. Tapi untuk penyampaian materi dan lain sebagainya bisa menggunakan saluran yang ada. Nah, ketika kita membuat ini segmen tadi, kita membuat satu, tadi sudah praktek buat yang kuis. Sekarang kita coba yang new assignment. Nah, kalau penilaian non-test, saya sarankan menggunakan new assignment ini. Jadi kita tinggal menuliskan judul, membaca puisi. Nah, instruction-nya adalah bacalah puisi dan rekam menggunakan HP. Nah, misalnya itu. Ini saya contohkan sudah membuat satu penugasan. Ini bisa juga edit. Nah, poinnya berapa? Untuk poin untuk ini 100. Nah, due ini adalah deadline-nya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bisa kita atur maksimal harus mengirim tugasnya kapan seperti itu. Nah, ini saya setting jam 12 malam hari Senin. Di sini akan muncul penugasan kita. Nah, di tampilan guru itu juga muncul notifikasi bahwa kelas 3B ada tugas untuk membaca puisi. Dan di sini kita bisa melihat tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa-siswa kita. Kalau di sini kan siswanya tadi Pak Soleh, hanya memasukkan Pak Soleh. Nah, berarti di sini hanya tampil Pak Soleh saja. Kecuali kalau panjenengan sudah memasukkan semua nama siswa, maka semua nama siswa itu akan muncul di sini. Kalau to grade itu artinya belum kita koreksi. Tapi kalau grade itu sudah kita koreksi dan sudah kita beri nilai. Itu Bapak Ibu. Nah, ini not turn in, berarti student work Pak Soleh ini belum mengumpulkan. Ibu Bapak bisa memberikan nilai tugas di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya grade itu 100, Bapak Ibu ngasih nilai berapa? Kalau nilai 100, nilai penuh 100, bisa 80, bisa 60 gitu. Nah,
nilai-nilai tugas itu nanti sudah terakumulasi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi membuat yang manualnya karena semuanya sudah, semua siswa nanti data digitalnya sudah muncul di sini. Jadi ketika memberikan penilaian tugas itu koreksinya cukup dari sini. Jadi dikoreksi misalnya ini kan tugas baca puisi ya. Baca puisi, dilihat didengarkan, dilihat puisinya, kemudian dikasih nilai begitu. Itu sudah semuanya sudah di HP semua Bapak Ibu. Jadi penilaian sudah nggak lagi pegang kertas untuk memberi nilai. Begitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ini yang non tes gitu ya. Jadi ini tugas-tugas yang misalnya dikumpulkan ke siswa. Itu penilaiannya seperti ini. Ini yang non tes. Nanti yang tes akan dilanjutkan. Monggo Mas sudah dilanjutkan dulu. Yeah. Betul sekali Pak Sigit. Nah, jadi ini adalah untuk non tes, artinya unjuk kerja atau portofolio. Lah kita bisa memanfaatkan assignment ini. Nah di sini nanti akan muncul penugasannya not turn in ini nanti akan terganti dengan link tugas milik siswa kita. Kita bisa klik, bisa kita lihat, dan kemudian kita bisa memberikan komentar atau feedback umpan balik. Misalnya sudah pembacaan puisi sudah bagus, sudah bagus, namun perlu ditingkatkan dalam ekspresi. Nah ini misalnya kita juga bisa memberikan feedback. Kita tinggal klik return, pencet return. Ini sudah masuk. Nah, di sini yang tadi Pak Soleh tulisannya ada di to grade, sekarang sudah di grade. Berarti sudah ada nilainya. Oh, Pak Soleh nilainya 90. Seperti itu untuk tugas membaca puisi. Nah, ini kalau di tampilan siswa namanya seperti ini, Bapak Ibu. Itu ini untuk yang non tes. Yang tes, setelahnya kita membuat soal pilihan ganda atau royan, kita bisa menggunakan menu quiz tadi. New quiz, ini new form. Nah, di sini akan masuk ke aplikasi browser dan masuk ke Microsoft Form. Nah, kita bisa klik quiz back. Ini sudah quiz tanpa judul. Nah, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti PPT melakukan tes online akhir semester. Nanti bisa dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Ke PPT nanti harus dilakukan online, nanti siswa bisa ngisi dari rumah. Walaupun kita nggak ngerti saya ngisi dia sendiri atau kakaknya. Ya setidaknya kan kita sudah menggugurkan kewajiban melaksanakan tes kan. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, terus kita klik tambahkan baru. Nah, kalau di tes itu biasanya yang pertama itu kan nama. Nah, kita buat nama dulu pertanyaannya. Nama lengkap harus diisi. Mas sudah, kalau mereka sudah pakai akun itu kan nama sudah ada ya Mas? Apa masih harus nulis nama lagi Mas? Oh iya ya, betul Pak. Itu nama sudah ada ya. Berarti ini nggak perlu ini. Nah, langsung ke, betul. Langsung ke pertanyaan. Jadi misalnya ini tadi bahasa Indonesia, misalnya sinonim kata aku misalnya. Nah nanti kita tinggal pilih saya. Nah kita bisa pilih buat lagi kamu, atau tambah opsi lagi kita juga bisa Anda. Nah di sini jangan lupa kita menandai pilihan jawaban kita yang benar. Caranya dengan memilih jawaban yang benar tadi dengan tanda centang. Tanda centangnya kita aktifkan. Nah, tanda yang dicentangi ini adalah tanda
Kalau pilihan itu adalah jawaban yang benar, nah poinnya harus ditambah. Ini misalnya soalnya ada 10 pilihan ganda semua, agar nanti total bisa dapat nilai 100, maka poin satu soal itu poinnya adalah 10. Nah, sudah. Ini Bapak Ibu, jadi satu soal itu kita bobot berapa, kemudian pilihan itu bisa diacak, gitu ya. Maka ketika nanti Bapak Ibu nulis jawaban di situ itu nggak ada ABC-nya, cuma diberi tanda mana yang benar gitu. Nah nanti satu siswa dan yang lain itu akan mengacak jawabannya. Soalnya pun bisa diacak juga. Iya, betul. Jadi itu meminimalkan misalnya ada yang bedek-bedek nomor 1A, nomor 2B gitu ya. Itu nanti akan beda soal dan beda jawaban. Gitu. Jadi tiap anak soal dan jawabannya pilihannya beda-beda. Nah ini sudah kita grade setiap satu soal bobotnya 5 misalnya. Dan nanti ketika anak sudah selesai itu nilai sudah langsung muncul Bapak Ibu tanpa koreksi. Tanpa koreksi itu nilainya sudah langsung muncul. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau pilihan ganda itu nggak perlu koreksi. Itu gambarannya kira-kira begitu. Ini misalnya Mas sudah mau itu tak undang ke sini sehari buat melatih Bapak Ibu kalau mau sih. Cuman kondisinya seperti ini kan kita kesulitan. Monggo Mas sudah dilanjutkan Mas. Oke. Nah, kemudian ini kan saya sudah praktek pilihan ganda. Biasanya ada uraian dan isi ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk isian singkat, mohon maaf, untuk isian singkat kita juga bisa Bapak Ibu. Dengan cara klik tambahkan baru, butir pertanyaannya kita pilih yang ABC. Nah, yang ada simbolnya ABC itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa misalnya presiden pertama Indonesia. Nah, ini kita bisa buat soal isian itu juga otomatis menilai, itu juga bisa Bapak Ibu. Hanya saja kita harus memikirkan beberapa opsi jawaban. Jadi misalnya ini siapa presiden pertama Indonesia? Nah, tambahkan jawaban IR Soekarno. Nah, berarti nanti yang nulis jawaban IR Soekarno itu betul. Tapi ada juga kemungkinan anak-anak itu tidak mengenal ejaan lama OE. Nah, bisa juga ada peluang jawaban Soekarno langsung pakai U. Nah, maka kita tambahkan opsi jawaban IR Soekarno. Seperti itu. Nah, bisa juga anak-anak tidak tahu nama Soekarno itu, tahunya Bung Karno. Ya, kita tambahkan opsi jawaban Bung Karno. Nah, ini adalah soal-soal beberapa kemungkinan soal isian. Nah, di sini kalau soal jawaban singkat kita harus menunjukkan opsi-opsi jawabannya. Kalau kita nggak mau ngoreksi gitu ya. Kayak itu tadi kan siapa presiden pertama itu ada beberapa kemungkinan jawaban anak kan gitu. Ada IR Soekarno, ada IR Soekarno, ada Bung Karno, ada Soekarno gitu. Nah, jawaban-jawaban itu harus kita masukkan dulu ke sistem. Ketika anak nulis itu dianggap benar. Gitu. Nah, ya, tapi kalau seperti itu nanti jawab banyak sekali opsinya malah. Ini yang untuk jawaban singkat. Jawaban singkat misalnya menyebutkan nama, menyebutkan tahun itu kan jawabannya hanya itu kan, gitu. Tapi kalau uraian nanti coba kita, kalau uraian agak sulit karena kan butuh persepsi dari guru ya. Monggo Mas Soleh, Mas sudah dilanjutkan Mas. Oke. Nah, ini isian singkat. Nah, sekarang kalau uraian, Bapak Ibu. Kalau uraian, kita pilih simbol ABC ini juga. Nah, tinggal di sini kita tidak perlu menambahkan opsi jawaban. Jadi, misalnya jelaskan proses fotosintesis. Misalnya. Nah, atau bisa juga jelaskan, ini bisa kita masukkan video atau foto Bapak Ibu. Jelaskan deskripsi gambar di atas. Nah, misalnya kalau kita ingin masukkan foto atau video itu bisa.
Nah, kita bisa memanfaatkan mesin pencari milik Microsoft yaitu Bing. Misalnya kita minta anak-anak untuk mendeskripsikan sapi. Nah, kita tinggal ketik sapi, nanti di sini akan muncul gambar-gambar sapi, Bapak Ibu. Nah, ini tambahkan. Bisa juga ngupload foto dari HP. Nah, di sini kalau soal isian atau soal uraian, mohon maaf, uraian atau soal IC, itu kita tidak perlu memasukkan opsi jawaban. Cukup kita aktifkan jawaban panjang. Nah, seperti itu. Nah, kalau tampilan siswa nanti akan terlihat seperti ini. 1. Sinonim kata aku itu apa? Saya, kamu, atau Anda. Terus siapa presiden pertama Indonesia? Nah, ini harusnya jelaskan deskripsi gambar di bawah ini. Harusnya seperti itu. Bapak Ibu, ini contoh kita kalau mau membuat soal tes. Jadi anak-anak nanti mengisi, dikirim untuk poin-poin atau skor-skor yang pilihan ganda sama isian singkat itu langsung dapat nilainya. Tapi kalau yang uraian, maka kita harus menginput nilai itu secara manual. Karena sampai saat ini itu teknologi informasi kita belum memiliki kecerdasan untuk membaca karakter atau uraian secara kompleks gitu. Singkat tadi dan diwakili beberapa simbol itu masih bisa dinilai secara otomatis. Tapi kalau yang uraian itu harus kita sendiri yang menilai. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti nilainya juga akan muncul di menu di Microsoft Teams ini. Ini kembali ke Microsoft Teams. Nah, nanti akan muncul di menu seperti tadi. Nah, di grades atau nilai ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini nanti ada menu kalau di versi laptop itu kita bisa download dalam format Microsoft Excel, Bapak Ibu. Itu untuk asesmennya. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan penugasan, di sini ada menu kalender, Bapak Ibu. Kita kembali ke tampilan utama dari Microsoft Teams. Nah, di sini ada menu kalender. Semua bentuk asesmen, deadline, kemudian deadline penugasan, deadline kuis, kemudian jadwal untuk rapat, itu sebenarnya terlihat di tampilan kalender ini. Tapi di sini kita tidak memiliki rapat atau tidak, kita bisa menjadwalkan. Nah, ini kalau kita mau melakukan video conference. Kalau kita melakukan video conference, kita tinggal menjadwalkan tombol plus. Nah, kita kasih judul pertemuan tatap muka 1 misalnya. Nah, tambahkan pesertanya bisa kita kosongi juga. Ini kalau kita buat video conference menggunakan menu kalender. Tapi lebih enak lagi kalau kita menggunakan menu umum ini. Nah, di sini Nah, itu Bapak Ibu. Terus seperti yang Bapak Ibu lihat di saluran umum kelas 3B SD ITU AW itu di beranda utamanya, ini kan beranda utama seolah-olah di timeline kita di Facebook atau di Twitter. Nah, di sini akan terlihat jadwal penugasan. Dan di sini ada, kalau kita sebagai guru itu mengubah penugasan juga akan muncul di sini. Penugasan telah diubah atau telah dimodifikasi, ada perubahan. Jadi ini pemberitahuan. Bisa kita pencet, bisa kita view.
Terus Bapak Ibu, tadi yang seperti diungkapkan oleh Pak Sigit, bahwa segala bentuk video conference di Microsoft Teams itu terekam Bapak Ibu. Semuanya terekam di dalam aplikasi yang namanya Stream ini Bapak Ibu. Microsoft Stream. Jadi ketika Bapak Ibu siswa-siswanya pengen mengulang pembelajaran, Bapak Ibu tidak usah lakukan video conference ulang, cukup anak-anak ya sudah anak-anak silahkan lihat kembali rekaman video conference kita yang sudah kita lakukan seminggu yang lalu misalnya. Nah itu kita lihatnya melalui stream ini. Di sini kita bisa masukkan URL rekaman kita. Jadi anak-anak nanti biar bisa lihat di mungkin itu dulu Pak Sigit untuk pengenalan awal menu-menu utama yang ada di Microsoft Teams versi Android. Baik Mas Huda, matur nuwun, terima kasih atas penjelasannya. Ibu Bapak, demikian kira-kira gambaran yang bisa kita lakukan dengan Office 365 dalam hal ini penggunaan Microsoft Teams untuk memfasilitasi kemungkinan dilakukannya pembelajaran meskipun dengan media online. Begitu. Saya dalam hal ini tidak memaksakan ini harus dilakukan, tetapi kewajiban saya untuk memberikan informasi kalau ini ada teknologi yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru. Kemudian saya menyiapkan mentor untuk mendampingi Bapak Ibu. Sudah bergabung di grup. Monggo nanti follow up-nya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Saya serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu guru. Kemudian untuk akun siswa, untuk sementara nanti saya bantu siapkan. Saya dikirim data Excel siswa, nomor induk dan nama. Nanti saya siapkan dulu akunnya. Sehingga tiap kelas nanti bisa membuat Teams masing-masing di tiap kelas. Nanti insya Allah Mas Huda dan Mas Soleh akan mendampingi Bapak Ibu. Kemudian nanti bagaimana memasukkan siswa, bagaimana menambahkan guru, bagaimana membuat kanal-kanal mata pelajaran, itu bisa dilakukan. Itu. Atau setidaknya karena kita sudah mendekati akhir semester, ya kalau memang proses pembelajaran sudah tidak kita lakukan, ya kita siapkan tes online-nya saja dulu. Jadi barang 2-3 pekan ini kita siapkan tes online di Microsoft Teams, sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan tesnya dari rumah masing-masing. Ya setidaknya itulah edak-edaknya tetap on tes gitu ya, walaupun dari rumah kan gitu. Walaupun nanti untuk pengisian di rapot prosentasenya dibagi berapa kan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kira-kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Kemudian kalau saya atas nama komite, tentu saya berharap dari kemarin saya sudah matur ke kepala sekolah, ini wayah liburan gini nih guru-guru bisa gajian enggak ya gitu. Saya kemarin mikirnya itu Bapak Ibu. Ya, nanti ke PPT misalnya uang komite bisa dibuat talangan dulu, atau nanti misalnya Bapak Ibu butuh tambahan kuota untuk selama kondisi seperti ini, ya nanti saya bisa ambilkan dari uang komite Pak Remi. Jadi kita semuanya sama-sama berikhtiar Bapak Ibu, karena ini kondisi ini terjadi ya karena pilihan dari pimpinan negara kita yang mengambil pilihan ketika di awal sudah ada wabah di luar, kita masih membuka pintu keluar masuk, ya kondisinya seperti ini. Jadi ini pilihan yang harus kita tanggung bersama dan kita harus sikapi bersama. Saya sebagai orang yang sedikit banyak tahu tentang teknologi, ini saya sampaikan ke Bapak Ibu bukan dalam rangka kemudian saya memaksakan ini, tidak, sama sekali tidak. Saya hanya memberikan sebuah alternatif. Monggo kalau mau dimanfaatkan silahkan. Karena saya merasa begini, aku kok memfasilitasi guru-guru lain tapi tempat anakku sekolah kok tidak saya fasilitasi gitu loh. Saya
Saya bebannya itu Bapak Ibu. Maka ini kewajiban saya sudah saya tunaikan, saya menyampaikan ini. Selanjutnya monggo mau dipakai atau tidak, mau dimanfaatkan atau tidak, saya serahkan sepenuhnya ke sekolah. Dan saya tetap minta bantuan Mas Huda, Mas Soleh untuk mendampingi Bapak Ibu guru nanti ketika mereka akan belajar memanfaatkan Teams ini untuk setidaknya untuk ulangan akhir, ulangan kenaikan kelas ya, untuk kenaikan kelas kali ini. Begitu Mas Huda, Mas Soleh, terima kasih atas bantuannya, dan saya titip nanti tetap dibantu teman-teman guru SJT ini untuk bisa memanfaatkan Office 365. Oke Pak Sigit, sami-sami. Oke, siap Pak. Itu Ibu dan Bapak, kalau memang nanti Bapak Ibu butuh konferensi nggak harus ketemu di sini, bisa pakai Teams di HP-nya masing-masing. Disepakati jam berapa, nanti bisa dibuat jadwal di grup itu ya. Nanti bisa dibuat jadwal, mau belajar tentang apa gitu, nanti bisa dibuat di sana. Begitu Pak Farid, Bapak Ibu guru yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan hal ini. Mungkin ini sedikit ya. Anak ayah solihah.